Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik dan teman-teman, hari ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 12 sampai 22, tema 6 kelas 5. Oke, langsung saja, ini dia kunci jawaban tema 6 kelas 5, halaman 12. Ayo menulis. Bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Jawabannya adalah perbedaan suhu dan panas. Silahkan dicatat. Kemudian kita akan lanjut. 2. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Paragraf 1, indera peraba, panas dan dingin, derajat panas. Paragraf 2, besaran suhu. Silahkan dicatat. Oke, kalau sudah kita akan lanjut paragraf 3, panas, energi, termometer, dan kalorimeter. Silahkan dicatat. Kemudian kita akan lanjut di nomor 3 ya. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan. Dari setiap paragraf pada bacaan di atas, lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Oke, ini dia jawabannya. 1. Apa yang dimaksud dengan indera peraba? Ini contoh ya. Indera peraba adalah indera yang berfungsi merasakan halus, kasar, panas, dan dingin suatu benda. 2. Disebut apa besaran yang digunakan untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan? Jawabannya adalah suhu. 3. Apa yang dimaksud dengan termometer? Jawabannya adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Silahkan dicatat jawabannya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Ini dia pertanyaannya, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan menentukan suhu? Nomor 2, apa saja jenis-jenis termometer? Silahkan dicatat ya, ini dia 2 pertanyaan ya. Oke, lanjut kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 13. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Ini dia jawabannya. Panas atau kalor dan suhu merupakan 2 hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan di Indonesia satuan suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Oke, silahkan dicatat jawabannya.
Oke, lanjut B. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Silahkan dicatat jawabannya. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Silahkan dicatat jawabannya. 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Badan kita akan terasa hangat saat kita berada di dekat api unggun. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas secara radiasi dari api unggun ke tubuh kita. Silahkan dicatat jawabannya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Ini dia panas. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Sedangkan suhu, satuan suhu adalah derajat Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Satuan panas adalah kalori, sedangkan suhu adalah besaran. Panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Oke, silakan dicatat jawabannya. Oke, kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 14. Tuliskan kesimpulanmu tentang panas dan suhu menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas. Ini dia jawabannya. Panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Silahkan dicatat jawabannya. Kemudian kita akan lanjut kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 16. Berdasarkan kegiatan di atas, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Karena mendapat energi panas, permukaan suatu zat cair akan naik karena perubahan volume ketika dipanaskan. Silahkan dicatat jawabannya. Oke, kalau sudah. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ada. Jadi ini jawabannya ada ya, karena perubahan volume ketika dipanaskan ya. Jadi zat cair itu akan naik. Itu dia penjelasannya. Kesimpulan apakah yang dapat kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Terdapat hubungan antara perubahan volume suatu zat cair dalam perubahan suhu dan perubahan suhu permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan. Volume zat cair bertambah ketika dipanaskan dan juga permukaan suatu zat cair akan turun. Volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Silahkan dicatat jawabannya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 19 bersama dengan teman sebangkumu. Lengkapilah tabel berikut untuk membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan di atas. Ini dia jumlah tangga nada pada tangga nada diatonis.
tujuh nada do re mi fa sol la si do. Jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis 5 nada do mi fa sol si do re mi fa sol la. Itu dia nada pentatonis dan diatonis. Silahkan dicatat. Oke, silahkan dicatat dulu jawabannya. Sopunguyu hen nedelikake, artinya siapa tertawa dia menyembunyikan. Sir pon delekaupong, hati yang kosong tanpa isi. Gembira nan lincah, kesannya itu gembira nan lincah. Sekarang lagu Gundul-Gundul Pacul asal Jawa Tengah juga. Tangga nadanya pelok, arti sar lagu Gundul-Gundul Pacul cul gembelengang, artinya gundul-gundul cangkul sembrono. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengang, artinya membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Wakul gelimpang gesegane dari saklatar, artinya bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Wakul gelimpang segane dari saklatar, ya bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Kesannya gagah dan sakral. Oke, silakan ayo renungkan kalau sudah dicatat jawabannya ya. Satu hal, apa saja hal yang menarik yang kamu alami pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ini dia jawabannya, silakan dicatat. Karena waktu memasuki sholat duhur, selesai, kita akan istirahat dulu ya setelah ini ya. Oke, nomor 2, apa saja pertanyaan yang kamu temukan jawabannya hingga saat ini? Silakan dijawab atau ditulis pertanyaan jawabannya ya. Oke, lanjut halaman 22. Bagaimana rencanamu untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaanmu? Ini dia rencana saya dalam menemukan jawaban, yaitu dengan cara mencari dari berbagai referensi lainnya serta bertanya dan rajin membaca. Bagaimana perasaanmu sepanjang mengikuti kegiatan pelajaran hari ini? Seperti saya adalah sangat semangat, senang, dan antusias maksudnya ini, antusias sekali dalam kegiatan belajar. Oke, demikianlah jawabannya ya. Pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti dibantu dijawab. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.